Akhirnya skenario kasus pembunuhan Brigadir J terbongkar. Ini 6 pengakuan Sambo usai jadi tersangka kasus Brigadir J. Namun sebelum lanjut ke pokok pembahasan, mohon like, komen, dan subscribe channel Inspirasi News agar kami semakin bersemangat memberikan info terupdate seputar kasus ini. Kalau sudah, kami ucapkan banyak terima kasih dan mari kita langsung lanjut ke pokok pembahasan. Mohon tonton video ini hingga selesai. Skenario Irjen Verdi Sambo dalam kasus pembunuhan ajudannya, yakni Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J telah terbongkar. Usai ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan berencana, Sambo memberikan 6 pengakuan mengejutkan. Saat ini Sambo telah ditahan di Makobrimob Kelapa II, Depok, Jawa Barat. Sambo telah ditetapkan sebagai tersangka pada Selasa 9 Agustus 2022. Sambo pun belak-belakan sejumlah hal soal pembunuhan berencana ini, mulai dari isu pelecehan di rumah dinas, rekayasa skenario polisi tembak polisi, hingga motifnya dalam melakukan pembunuhan berencana. Diketahui ada 4 tersangka dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Keempatnya yakni Verdi Sambo, 2 ajudan Sambo, Brigadir Kepala Rizky Rizal dan Barada Rizal Elizer atau Baradae, serta sopirnya Kuat Ma'ruf. Keempatnya dijerat pasal 340 subsider 338 junto 55 56 KUHP. Dan berikut ini adalah 6 pengakuan Verdi Sambo usai jadi tersangka yang dilansir dari Detik News. Sambo ternyata mengakui jika dirinya merupakan dalang dalam kasus ini. Hal ini diungkapkan Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik saat menyampaikan hasil pemeriksaan pihaknya atas Verdi Sambo. Taufan mengatakan Verdi Sambo mengakui perannya sebagai dalang pembunuhan ajudannya sendiri. Saya, Pak Anam, dan Pak Beka tadi memeriksa saudara Verdi Sambo di suatu ruang khusus yang dihadiri kami sendiri. Dalam permintaan keterangan atau pemeriksaan tersebut, kata Taufan, Jumat 12 Agustus. Beberapa hal yang tadi kami dapatkan, pertama adalah pengakuan saudara Verdi Sambo bahwa dia adalah aktor utama dari peristiwa ini, sambung Taufan. 2. Sambo rancang sendiri skenario ini. Taufan menambahkan, Verdi Sambo juga mengakui jika dirinya merancang sendiri rencana dan skenario pembunuhan Brigadir Yosua. Dia juga sengaja melakukan disinformasi. Kedua, dia mengakui bahwa sejak awal dialah yang melakukan langkah-langkah untuk merekayasa, mengubah atau mendisinformasi beberapa hal, sehingga ada tahap-tahap awal misalnya yang terbangun konstruksi ceritanya, terus peristiwanya, tembak-menembak, ucap Taufan. Tapi kemudian tadi diakuinya itu adalah hasil rancangan dia sendiri, dan dia mengakui bahwa dia bersalah di dalam tindakannya yang merekayasa itu, imbuh Taufan. 3. Komunikasi istri dan Sambo sebelum pembunuhan. Sementara itu, Komisioner Komnas HAM Khairul Anam mengungkap Verdi Sambo dan istrinya sempat terlibat pembicaraan sebelum Brigadir Yosua dibunuh. Anam tak menjelaskan soal percakapan yang dimaksud, namun dia menyebut perbincangan itu berpengaruh besar terhadap Verdi Sambo. Dalam rekaman yang kami dapatkan dari kurang lebih 1 jam, yang kita juga tadi tanyakan apa yang terjadi dalam peristiwa itu, dan ternyata memang ada komunikasi antara Sambo dan Ibu Sambo, sehingga memang sangat mempengaruhi peristiwa yang ada di TKP rumah nomor 46, jelas Khairul Anam. 4. Sambo sengaja rusak TKP agar kesulitan penyelidikan. Tak hanya itu, Verdi Sambo juga mengakui jika dirinya sendiri yang merusak TKP. Tujuannya tak lain untuk mengaburkan soal hasil olah TKP awal. Anam menyampaikan Verdi Sambo sengaja membuat penyelidikan minim data. Dia mencoba untuk membuat TKP sedemikian rupa sehingga semua orang juga susah untuk membuat terang peristiwa, karena memang ada kerusakan di TKP. Tadi kami juga tanyakan kenapa demikian. Nah, dianya menjawab dan konfirmasi dan bertanggung jawab. Kalau dalam konteks HAM terkait barang, yang kedua terkait cerita, papar Khairul Anam. 5. Mengaku aduan istri sulut amarah ke Brigadir J. Pada hari sebelumnya, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Andirian menyebut Sambo mengungkapkan motif pembunuhan.
Kepada penyidik, Sambo mengaku marah dan emosi kepada Brigadir J setelah mendapat aduan dari istrinya, Putri Chandrawati. Sambo mengatakan Putri mengaku mengalami tindakan yang melukai martabat keluarga dari Brigadir J di Magelang. Brigjen Andirian tidak menjelaskan apa tindakan tersebut. Saya ingin menyampaikan satu hal bahwa di dalam keterangannya, tersangka Ferdi Sambo mengatakan bahwa dirinya menjadi marah dan emosi setelah mendapat laporan dari istrinya, PC atau Putri Chandrawati, kata Brigadir Jenderal Andirian di Makobrimob Kelapa II Kamis 11 Agustus. Telah mengalami tindakan yang melukai harkat martabat keluarga yang terjadi di Magelang yang dilakukan oleh almarhum Yosua Huta Barat, ucap dia. 6. Perintahkan 2 ajudannya bunuh Brigadir J. Tak hanya itu, Sambo juga meminta Barada Rizal Eliezer dan Bribka Riki Rizal membunuh Brigadir J. Oleh karena itu, kemudian tersangka FS memanggil tersangka RR dan tersangka RE untuk melakukan pembunuhan, untuk merencanakan pembunuhan terhadap almarhum Yosua, tutur Andirian. Demikianlah 6 skenario pengakuan Ferdi Sambo usai jadi tersangka kasus Brigadir J. Terima kasih telah menyimak video kami hingga akhir. Nantikan video-video kami selanjutnya. Selamat sore dan selamat beraktivitas untuk Anda sekalian.